Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Baitul Hidayah rahimakumullah. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kitabul Jami'. Ini kitab yang menghimpun beberapa bab, yaitu bab tentang adab. Nanti ada 6 bab yang dibicarakan di dalam Kitabul Jami' ini, yaitu bab tentang adab, bab tentang al-birri was-silah, bab tentang az-zuhdi wal wara', kemudian al-babut tarhib min masawi'il akhlaq, kemudian at-targhib min makarimil akhlaq, kemudian yang terakhir adalah babuz dzikri wad du'a. Itu sebabnya kitab ini disebut dengan Kitabul Jami', kitab yang menghimpun beberapa bab tentang adab, tentang kebaikan, tentang sifat zuhud dan wara', tentang memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk tidak melakukan atau tidak memiliki akhlak yang jelek. Kemudian memotivasi orang supaya memiliki akhlak yang mulia. Kemudian tentang zikir dan doa. Ini yang akan mulai kita bahas di dalam kesempatan malam ini. Bab yang pertama, babul adab. Ini bab tentang adab. Adab itu sama artinya dengan akhlak. Yang namanya akhlak itu adalah perilaku yang ketika melakukannya kita tidak lagi berpikir. Jadi perbuatan yang kita lakukan tanpa berpikir lagi itu namanya akhlak. Kenapa begitu? Karena kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa melakukan perbuatan itu. Dan akhlak ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Orang yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka itulah akhlaknya itu. Orang yang tanpa berpikir lagi melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka itulah akhlaknya. Jadi akhlak itu tidak hanya terkait dengan perbuatan baik, tapi dia juga terkait dengan perbuatan yang buruk. Makanya ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Begitu pula dengan adab. Sama, ini merupakan kalimat mutaradifat yang maknanya sama. Di dalam bab ini ada berapa hadis yang menjelaskan tentang adab-adab yang harus kita miliki. Jadi sekali lagi bahwa akhlak itu adalah perilaku yang kita ketika melakukannya tidak lagi berpikir. Kalau orang berpikir melakukan satu kebaikan, maka itu dinamakan takhalluk. Dia belajar untuk membiasakan diri melakukan kebaikan itu. Ketika seorang anak bertemu dengan orang yang lebih besar, lebih tua dari dia, kalau dia langsung mengucapkan salam, cium tangan, maka itu adalah akhlak. Kenapa? Karena dia tidak berpikir lagi untuk salam, jabat tangan, kemudian cium tangan dengan orang yang lebih tua dari dia. Tapi kalau ada anak yang ketika bertemu dengan orang tua dan dia berpikir, sebelum dia jabat tangan, cium tangan, dia berpikir, lalu dia jabat tangan dan cium tangan, maka itu namanya takhalluk. Ini latihan untuk membiasakan diri supaya memiliki akhlak. Jadi itu perbedaan antara akhlak dengan takhalluk.
Yang akan dibicarakan di sini adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan baik kita. Itu yang disebut dengan adab atau akhlak mahmudah atau akhlak karimah. Hadis yang pertama di dalam babul adab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Artinya kalau kita punya hak yang harus diberikan orang lain, maka orang lain itu punya kewajiban untuk memberikan hak kita. Maka hak seorang muslim dari muslim yang lain, itu artinya kewajiban muslim yang lain kepada muslim itu. Ada 6. Idza laqitahu, apabila kamu berjumpa dengannya, apabila kamu bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka salamlah atasnya. Kalau kita bertemu dengan muslim yang lain, kita diperintahkan untuk salam kepadanya. Wa idza da'aka, dan apabila dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka jawablah undangannya, hadiri undangannya. Kalau tidak punya uzur yang sifatnya syar'i. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Wa idza atasa, dan apabila dia bersin, fahamidallaha, lalu dia memuji Allah sesudah bersin itu, fashammithu, maka doakan ia. Doakan ia, saudaramu yang bersin, kemudian memuji Allah setelah bersinnya itu. Wa idza marida, dan apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah ia. Wa idza mata, dan apabila dia meninggal dunia, fattabi'hu, maka iringilah jenazahnya, antarkan jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat kalimat-kalimat di dalam hadis ini dan kita kaitkan dengan awal dari hadis ini, haqqul muslim 'alal muslim, itu artinya kewajiban yang harus kita berikan kepada muslim yang lain. Artinya sesuatu yang tidak patut kita tinggalkan, sesuatu yang tidak pantas kita tinggalkan, karena kita harus memberikannya kepada saudara kita yang muslim itu. Jadi ada 6 hal yang menjadi kewajiban kita terhadap muslim yang lain, atau menjadi hak saudara kita untuk kita berikan. Pertama, kalau kita berjumpa dengannya, maka ucapkan salam atasnya. Kalau kita lihat fasallim alaihi, ini kalimat perintah. Dan asal hukum dalam perintah itu adalah lil wujub. Seakan-akan mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan seorang muslim itu hukumnya wajib. Tapi para ulama kemudian menyatakan bahwa hukum mengucap salam itu sunnah. Sunnah. Tapi ini enggak pantas untuk ditinggalkan. Meskipun dia hukumnya sunnah, dia adalah sesuatu yang kalau kita tinggalkan itu enggak pantas. Ketika kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, kemudian kita diam saja. Jadi ulama mengatakan bahwa hukum mengucap salam itu sunnah. Yang wajib itu menjawabnya, menjawab salam. Disinilah letak sesuatu yang sunnah itu lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Mengucap salam itu hukumnya sunnah, tapi lebih besar pahalanya
daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa untuk kita menguatkan persatuan antara kaum muslimin, maka kita harus menyebarkan salam. Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain itu mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, wa la tahabbu hatta wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, ubshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan dianggap beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai dengan saudara kalian yang beriman. Awala adullukum ala syai'in, apa tidak maukah kalian tunjukkan atau kalian saya tunjukkan? Tidak maukah kalian saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian lakukan itu tahabbtum, niscaya kalian akan saling mencintai. Ubshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Itu sebabnya ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setelah mendengarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyebarkan salam, kemudian mengetahui hadis ini, hadis yang menjelaskan tentang hak seorang muslim dari muslim yang lain, beliau itu punya kebiasaan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan pergi ke pasar bukan untuk belanja, bukan untuk membeli sesuatu atau untuk menjual sesuatu, tapi beliau ke pasar itu hanya untuk sekedar mengucapkan salam pada orang-orang yang ada di pasar. Sehingga ada sahabat beliau yang mengetahui kebiasaan Sayyidina Umar itu ketika sahabatnya ini diajak oleh Sayyidina Umar untuk pergi ke pasar. Nah, sahabatnya ini tahu bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar itu tidak punya kebutuhan untuk pergi ke pasar. Beliau tidak punya barang untuk dijual. Beliau juga tidak punya kebutuhan untuk dibeli. Tapi beliau mengajak sahabatnya ini untuk pergi ke pasar. Begitu sampai di pasar, beliau setiap muslim yang beliau temui, beliau ucapkan salam. Assalamualaikum. Temu lagi, assalamualaikum. Temu lagi dengan yang lain, assalamualaikum. Hanya untuk itu beliau pergi ke pasar itu. Dan perintah untuk mengucapkan salam ini tidak hanya ketika kita bertemu dengan orang yang sudah kita berpisah dalam waktu yang cukup lama dengan dia, tapi kepada orang yang baru kita temui pun, misalnya baru kita bertemu, kita mengucapkan salam, kemudian kita berpisah sebentar, ketika bertemu lagi kita salam lagi. Misalnya sekarang ada yang keluar, misalnya ada yang keluar dari masjid untuk ambil air wudhu. Ketika dia masuk lagi, dia salam lagi. Keluar lagi, masuk lagi, salam lagi. Atau ketika di jalan. Bahkan sampai-sampai para ulama menjelaskan bahwa kalaupun yang memisahkan kita itu hanya sebuah pohon, kita berpisah dengan teman itu, yang menghalangi kita, yang memisahkan kita hanya sebuah pohon, kemudian kita bertemu lagi dengan dia, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Cuma kan kita kalau diperlakukan seperti itu, baru saja bertemu, baru saja mengucapkan salam, baru berpisah ketemu lagi, mengucapkan salam lagi,
Kita mungkin menganggapnya ini orang bercanda, ini orang main-main. Atau kita bilang dia ope, baru saja mengucap salam, salam lagi. Kita paling bilangnya seperti itu. Padahal memang seharusnya seperti itu. Seharusnya setiap kita bertemu, walaupun kita berpisah dengan orang itu, hanya dalam waktu yang singkat. Begitu kita bertemu lagi, kita mengucapkan salam lagi. Itu yang pertama. Kemudian ini yang banyak juga diabaikan oleh kaum muslimin. Kalau ucapan salam secara verbal dengan lisan mungkin gampang dijawab, langsung dijawab. Yang sering diabaikan di dunia kita sekarang adalah salam di media sosial. Salam di grup-grup WhatsApp. Ini sering kita nggak sadar bahwa kita punya kewajiban untuk menjawab salam itu. Salam yang ditulis oleh anggota grup. Misalnya kan ada yang menyampaikan tentang musibah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia. Sini tadi malam akan disolatkan jam sekian di masjid ini. Kita fokusnya hanya pada pengumumannya itu saja. Sehingga kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita doakan. Salamnya kita lupakan. Jarang yang menjawab salam yang ditulis sebelum pengumuman itu. Padahal itu juga hukumnya wajib. Maka setiap orang yang membuka pengumuman itu wajib untuk menjawab salam. Artinya, kan menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya, satu orang di antara kelompok atau grup, anggota grup itu harus ada yang menjawab salam itu. Untuk mewakili yang lain. Sehingga jangan sampai semua anggota grup tidak ada yang menjawab salam, maka semuanya berdosa. Karena itu wajib. Maka ketika ada pengumuman yang dimulai dengan salam, perhatikan dulu jawaban salamnya. Baru alihkan perhatian kepada pengumumannya. Jadi sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja itu yang didahulukan. Salamnya dilupakan. Maka kalau semua anggota grup itu tidak ada yang menjawab salam, semuanya berdosa. Karena hukumnya sama saja. Menjawab salam secara verbal dengan menjawab salam dalam bentuk tulisan, hukumnya sama. Fardu kifayah. Itu kewajiban yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dia saudara kita yang muslim itu mengundang kita, kewajiban kita adalah untuk menghadiri undangannya. Kalau tidak ada uzur yang sifatnya syar'i, terutama undangan walimah, walimatul urs, undangan akad nikah, ini wajib. Kalau tidak ada uzur syar'i kemudian kita meninggalkannya, berdosa. Kemudian yang ketiga adalah kalau saudara kita yang muslim itu meminta nasihat, kita harus memberikan nasihat. Baik nasihat yang kaitannya dengan hal-hal yang ia butuhkan untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhiratnya, untuk memperbaiki cara beribadahnya, untuk memperbaiki akhlaknya, nasihat-nasihat yang memang dia butuhkan. Kalau dia meminta kepada kita, maka kita wajib untuk memberikannya. Kemudian yang keempat adalah kalau dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, ini syarat. Syarat wajibnya kita mendoakan orang yang bersin itu
kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia bersin diam saja, nggak usah didoakan. Jadi yang wajib untuk kita doakan itu, kalau orang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar saudara kita yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah itu, kita mendoakan dengan doa yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan ini perbuatan pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, bersin itu. Dan ketika ruh sudah dimasukkan melalui ubun-ubun, kemudian sampai di pangkal hidung. Ketika ruh itu sampai di pangkal hidung, Nabi Adam bersin. Dan beliau diam aja. Kemudian Allah mengajarkan, qul alhamdulillah, atau ihmad rabbak. Kalau kamu bersin, pujilah Tuhanmu, atau ucapkanlah alhamdulillah. Nah, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan kepada anak keturunannya, ketika Nabi Adam sudah bersin, Allah mengajarkan rahimaka rabbuk, semoga Tuhanmu memberikan rahmat kepadamu. Itu yang harus diucapkan oleh orang yang mendengar saudaranya bersin, kemudian saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, dia bersin berkali-kali, udah diemin aja. Karena dia tidak memuji Allah sesudah dia mendapatkan nikmat. Kan nikmat itu bersin itu. Ketika kita bersin, itu adalah nikmat Allah. Itu cara Allah untuk mengeluarkan penyakit yang ada di hidung kita. Jadi kan secara kesehatan orang itu bersin. Bersinnya seseorang itu tanda bahwa ada penolakan di dalam dirinya terhadap virus atau kuman yang bisa membahayakan. Maka bersinnya itu bisa mengeluarkan virus-virus itu. Itu sebabnya bersin itu adalah nikmat. Karena dia nikmat, kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersin kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, maka teman kita yang mendengar kita melakukan itu, mengucapkan itu, dia harus mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang kelima adalah kalau dia sakit, kita dianjurkan, diperintahkan untuk menjenguknya. Jenguk. Dan besar pahalanya orang yang menjenguk orang sakit itu. Maka selain dia merupakan kewajiban kita, Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang menjenguk orang sakit. Bahkan sampai-sampai sebagai bentuk motivasi kepada hambanya, Allah mengatakan, atau Allah menyindir manusia atau orang-orang yang beriman ketika melihat temannya sakit, saudaranya sakit, dia tidak menjenguk. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya sakit tapi kamu tidak menjenguk saya. Saya lapar tapi kamu tidak memberikan makan kepada saya. Saya tidak pakai pakaian tapi kamu tidak memberikan pakaian kepada saya. Itu artinya apa? Saya sakit, maksudnya ada hamba saya yang sakit tapi kamu tidak menjenguknya. Ada hamba saya yang kelaparan, itu arti saya kelaparan, saya lapar, kamu tidak memberikan makan kepada saya. Artinya ada hamba saya yang lapar, kamu tidak memberikan makan kepada dia. Ada hamba saya yang tidak pakai pakaian, kamu tidak membelikan dan tidak memberikan pakaian untuknya. Jadi itu sindiran Allah kepada orang-orang yang tidak pernah menjenguk saudaranya yang sakit. Seakan-akan dia tidak pernah menjenguk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit itu kepada hambanya itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di antara
hak seorang muslim itu dari muslim yang lain adalah ketika dia sakit, dia harus dijenguk. Kemudian yang keenam, apabila dia meninggal dunia, maka hantarkan jenazahnya. Ini hak yang kita sudah sering melakukannya. Nah, kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru, lihatlah, ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang dia berada di bawah kalian secara materi. Secara materi dia ada di bawah kita. Lihat itu yang harus kita lihat. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat kepada orang yang dia ada di atas kalian secara materi, secara duniawi. Dalam masalah dunia, kita diperintahkan untuk melihat siapa yang ada di bawah kita. Jangan lihat yang ada di atas. Jangan melihat orang yang memiliki kelebihan harta dari kita, yang lebih kaya dari kita. Jangan. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Fahuwa ajdaru, maka dia melihat dalam urusan dunia kepada yang lebih bawah dan tidak melihat kepada yang lebih atas, itu ajdaru, lebih pantas, lebih bisa. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Muttafaqun alaihi. Jadi supaya kita menghargai nikmat Allah sekecil apapun, supaya kita memiliki sifat qanaah dan sifat zuhud terhadap dunia, maka dalam urusan dunia itu jangan lihat yang lebih tinggi, lihat yang lebih rendah. Dalam urusan harta, lihat orang yang lebih miskin, jangan melihat yang lebih kaya. Sebab kalau kita melihat yang lebih kaya, yang lebih banyak hartanya, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kapan kita mau bersyukur kalau kita melihat selalu kepada yang lebih banyak hartanya, selalu kepada orang yang lebih tinggi jabatannya? Maka dalam urusan dunia, lihat kepada yang lebih rendah. Kalau kita punya jabatan, jadi kades atau jadi kadus misalnya, jangan melihat mereka yang jadi kades atau melihat mereka yang jadi camat. Lihat yang jadi RT, supaya kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan jabatan sebagai kadus. Yang jadi kades, jangan lihat mereka yang jadi bupati. Nah, kan belum sekarang. Padahal masih jadi menteri, sudah sosialisasi kemana-mana, lupa tugasnya sebagai menteri. Kenapa? Karena yang dilihat presiden, jabatan sebagai presiden yang dilihat. Itu pemilu tinggal 3 tahun lagi, masih 3 tahun lagi. Sekarang menteri-menteri sudah pada sibuk cari dukungan. Ini ambisi duniawi yang menjadikan seorang rakus ketika dia melihat dalam urusan dunia kepada yang lebih tinggi. Itu menandakan kerakusan, ketidakzuhudan, ketidakqanaahan, tidak cukup dengan apa yang Allah berikan. Padahal ketika dia mensyukuri apa yang ada,
dan dia layak untuk dinaikkan jabatannya, tanpa dia cari muka kepada manusia, Allah akan naikkan jabatannya. Para menteri sekarang ini, ya kita ngomongin menteri yang lebih tinggi lah itu. Para menteri sekarang ini, kalau mereka fokus saja dengan tugas mereka sebagai menteri, walaupun di dalam hati ada keinginan untuk mencalonkan diri, nanti dengan caranya Allah akan mengantarkan orang itu ke jabatan yang ia inginkan itu. Tapi tunjukkan dulu kesyukuran kepada Allah. Itu juga halnya kaitannya dengan harta. Kalau kita mensyukuri, kan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi hadis ini menghendaki kesyukuran dari kita. Dalam hal urusan dunia, ketika Allah memberikan kita sesuatu yang mungkin menurut anggapan kita sedikit, merasa cukuplah dengan yang sedikit itu. Syukurilah itu. Maka Allah akan menambah. Tapi kalau kita melihat dalam urusan dunia, dalam urusan materi, kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang lebih tinggi jabatannya, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Dan bahkan kita akan meremehkan. Saya cuma punya sekian miliar. Itu teman saya, sahabat saya, punyanya sudah triliunan. Padahal sudah miliaran dia punya. Tapi masih berasa belum cukup. Padahal di bawahnya orang lain masih banyak orang yang jangankan punya miliaran, jutaan, bahkan ratusan ribu saja nggak pernah punya. Karena yang dia dapat setiap hari itu hanya ribuan atau puluhan ribu. Hanya cukup untuk makan sekali. Sehingga kalau orang melihat pada orang yang lebih banyak secara materi dari dirinya, dia tidak akan pernah mensyukuri nikmat Allah yang ada pada dirinya. Sebanyak apapun nikmat itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, lihat dalam urusan dunia itu pada yang lebih rendah. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Supaya kita tidak pernah meremehkan nikmat Allah. Supaya kita selalu mensyukuri sebesar atau sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Kemudian hadis yang ketiga, wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, dan dari An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, tentang kebaikan, wal ithmi, dan tentang dosa. Apa kebaikan itu ya Rasulullah, dan apa dosa itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru husnul khuluq. Albir atau kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika. Dan ithm dan dosa itu adalah sesuatu yang selalu bergejolak di dalam dadamu, yang selalu menimbulkan kekhawatiran di dalam dadamu. Itu mahaka, yang selalu melintaskan kekhawatiran di dalam dadamu. Wa karihta ayyattali alaihin nas, dan kamu tidak suka bahwa orang lain mengetahui itu, mengetahui apa yang akan kamu lakukan itu. Itulah dosa. Akhrajahu Muslim. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Sayyidina An-Nawas bin Sam'an ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan itu apa ya Rasulullah. Kemudian dosa itu apa? Dengan sangat ringkas Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik.
Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan albirru matma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan hatimu akan menjadi tenang. Kalau kamu melakukan sesuatu dan sudah melakukan sesuatu itu hatimu tenang, itulah kebaikan. Karena kan kata lain dalam bahasa Arab untuk kebaikan itu selain albirru adalah al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah kalau diartikan sesuatu yang dikenal. Yang dikenal oleh apa? Oleh hati kita. Kebaikan itu adalah sesuatu yang dikenal oleh hati kita. Berbeda dengan kejelekan. Kejelekan itu disebut dengan mungkar. Mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari, yang tidak dikenal oleh hati kita. Makanya diingkari oleh hati kita. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang dikenal oleh hati kita, ketika kita lakukan, hati kita akan menjadi tenang. Karena yang kita lakukan itu sesuatu yang dikenali oleh hati kita. Ma'ruf. Berbeda halnya dengan al-ithm, yang kata lainnya adalah al-munkar. Perbuatan yang diingkari oleh hati kita, sesuatu yang tidak dikenal oleh hati kita. Maka ketika kita melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang diingkari oleh hati kita itu enggak terima, enggak tenang. Mengingkari apa yang kita lakukan itu. Sehingga ada kekhawatiran yang melintas di dalam hati kita. Karena kalau kita lakukan itu dan orang tahu, nah kita enggak suka ada orang yang tahu kita melakukan perbuatan itu. Itulah dosa. Karena memang pada dasarnya hati manusia itu dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menerima dan mengenali hal-hal yang baik. Dan Allah menanyakan hal itu kepada setiap janin atau cikal bakal manusia yang ada di tulang sulbi Nabi Adam. Itu diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi pada dasarnya semua manusia itu sudah meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kebaikan, itu benih kebaikan. Maka benih kebaikan ini hanya akan bisa merespon hal-hal yang baik. Dia tidak akan bisa merespon hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, dia akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tenang. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak bisa direspon dengan baik oleh hati kita ini akan bergemuruh, akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran kalau nanti bagaimana kalau saya diketahui, dilihat oleh orang lain melakukan perbuatan ini. Kalau ada keraguan-keraguan seperti itu di dalam hati kita sebelum kita melakukan suatu, itulah dosa. Makanya untuk mengetahui kebaikan dan dosa itu, Rasulullah SAW mengatakan istabti qalbak. Minta fatwalah kepada hatimu untuk bisa mengetahui ini baik atau buruk. Hati masing-masing dari orang itu bisa mengetahui itu. Walaupun kemudian adanya penjelasan di dalam Al-Quran, adanya penjelasan di dalam hadis, itu sifatnya menegaskan saja. Menegaskan saja kebaikan-kebaikan yang sudah dikenali oleh hati kita itu. Kalau kita melakukan perbuatan baik,
ada pahala yang akan kita dapatkan. Itu dijelaskan oleh wahyu, oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Adapun untuk mengenali hal ini baik ataupun buruk, hati kita itu sudah khatam lah itu. Sudah khatam hati kita itu untuk bisa mengenali perbuatan ini baik, perbuatan ini buruk. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, ini di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan itu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kebaikan itu apa ya Rasulullah? Dosa itu apa? Maka beliau memerintahkan istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Maka Rasulullah mengatakan albirru matma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang kalau kamu lakukan hatimu akan tenang. Itu artinya apa? Hati kita memberikan jawaban bahwa perbuatan ini baik kalau hati kita itu tenang. Tapi kalau perbuatan itu kita lakukan hati kita tidak tenang, maka itu perbuatan buruk. Itu artinya hati kita memberikan fatwa kepada kita bahwa ketika dia tidak tenang, itu artinya perbuatan yang kita lakukan itu dosa. Atau ketika hati kita khawatir, jangan-jangan nanti ada orang lain yang melihat saya, ada orang mengetahui saya melakukan perbuatan ini. Kalau ada keraguan di dalam hati kita, dengan kalau kita melakukan perbuatan itu, kita takut diketahui oleh orang lain, maka itulah dosa. Maka dengan sangat simpel, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa kalau ingin mengetahui kebaikan ataupun keburukan, mengetahui perbuatan yang mendatangkan pahala atau yang mendatangkan dosa, minta fatwa kepada hati. Tanya hati kita. Kalau dia tenang dengan kita setelah kita melakukan perbuatan itu adalah kebaikan. Tapi kalau dia gelisah, gundah, gulana, dan dia tidak tenang sesudah kita melakukan perbuatan itu, maka itu dosa. Kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlanjur melakukan perbuatan yang membuat hati kita tidak tenang itu. Baik, itu jamaah sekalian rahimakumullah, 3 hadis yang mengawali kitab Al-Jami' dari bab yang pertama yaitu babul adab. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan hadis yang keempat. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan ala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim wallahu a'lam bis shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab.